Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Iqbal Edwin, seorang bisnis analis dan Odoo Functional Consultant. Dalam operasional harian, seringkali karyawan membutuhkan dana di muka untuk keperluan perjalanan dinas atau operasional kantor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tuntas alur cash advance di Odoo. Saya akan memberikan dua simulasi, di mana simulasi yang pertama ialah uang muka yang diberikan perusahaan lebih banyak dari realisasinya, sehingga karyawan perlu mengembalikan kelebihannya kepada perusahaan. Dan simulasi yang kedua yaitu uang muka yang diberikan perusahaan lebih sedikit dari realisasinya, sehingga perusahaan harus membayar kekurangannya kepada karyawan. Langsung saja kita mulai prosesnya di Odoo. Jadi saya akan memulainya melalui modul accounting. Di sini saya akan menggunakan fitur vendor payment. Saya akan memberikan uang muka kepada karyawan saya Ahmad senilai 1 juta rupiah dengan memo misalkan keperluan makan siang dengan klien. Oke, jurnalnya saya pilih jurnal bank karena akan saya transfer. Lalu setelah sesuai saya konfirmasi. Nah, di sini posisinya Ahmad sudah mendapatkan uang muka sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan makan siang dengan klien. Nah, sekarang pada saat penggunaannya, karyawan kita itu kan perlu melaporkan ya, realisasi penggunaan budget tersebut kepada perusahaan. Dan itu bisa dilakukan melalui modul expense. Di sini ada modul expense. Saya akan membuat laporannya yang baru. Di sini kategorinya akan dipilih meals ya. Deskripsinya misalkan makan siang dengan klien. Saya akan setting tanpa teks, lalu totalnya misalkan 800.000 rupiah, dan employee yang melakukan adalah Ahmad. Di sini 800.000 ini dibayarkan oleh Ahmad menggunakan uang cash advance yang kita berikan di depan. Nah, jadi kan Ahmad itu harus mengembalikan kekurangannya 200.000 rupiah kepada perusahaan. Di sini pada saat laporan expense-nya sudah sesuai, ada tombol attach receipt kalau misalkan perlu mengattach bukti atau struk pembayaran ya. Di sini saya akan nggak akan mensimulasikan menggunakan attachment, saya langsung submit aja. Pada saat submit posisinya sudah di-approve oleh manajer ya. Di sini skemanya manajer adalah administrator adalah manajer ya. Nah, setelah expense itu di-approve oleh manajer, kita bisa melakukan post journal entry melalui tombol ini. Nah, di sini jurnalnya akan masuk ke jurnal pembelian. Saya post expenses saja. Nah, di sini ada keterangan bahwa kita memiliki outstanding debit kepada vendor ini. Di sini vendornya adalah Pak Ahmad. Jadi, secara otomatis si Odoo akan memberitahu nih bahwa kita ada debit kepada si Ahmad. Nah, di sini tinggal saya add aja. Nah, pada saat add, bill tersebut statusnya langsung berubah menjadi paid. Lalu kita lihat di modul accountingnya. Di sini ada reporting ya, partner ledger. Kalau kita lihat di sini ada dari Ahmad, itu dia perlu membayar 200.000 kita. Nah, 200.000 ini cara pembayarannya adalah melalui vendor payment. Vendor payment kita buat karena di sini posisinya kita akan menerima pembayaran, maka payment type-nya kita ubah menjadi receive. Nah, vendornya disesuaikan Ahmad dan juga nilainya, nominalnya 200.000 rupiah. 000 rupiah. Memonya bisa diisi.
pelunasan atau pengembalian cash advance. Oke, setelah semuanya sesuai, bisa langsung dikonfirmasi aja. Nah, pada saat konfirmasi ini kan harusnya impas ya. Kita lihat di partner ledgernya. Nah, di sini kalau kita lihat dari partner kita Ahmad itu sudah tidak ada tanggungan kita, sudah balance nilainya. Dan ini bisa kita lihat transaksinya secara detail. Pertama dari kita transfer 1 juta rupiah. Lalu di sini ada realisasinya melalui modul expense Rp800.000 dan Ahmad atau karyawan kita mengembalikan kelebihannya kepada kita Rp200.000. Nah, itu simulasi yang pertama. Dan yang kedua, saya akan mensimulasikan bagaimana jika uang yang diberikan oleh perusahaan itu kurang dari realisasinya. Sekarang kita mulai aja, bisa dari menu vendor payment ya. Kita bikin payment yang baru, tipenya send. Vendornya di sini saya akan memilih karyawan saya yang lain, namanya Putra. Amount-nya Rp1 juta dengan memo keperluan makan siang dengan klien. Nah, setelah sesuai semuanya dikonfirmasi. Di sini posisinya Putra sudah mendapatkan uang Rp1 juta untuk makan siang dengan klien. Nah, pada saat realisasinya kita bisa kembali ke modul expenses. Kita bikin yang baru. Di sini keterangannya makan siang dengan klien. Kategorinya kita pilih meal. Totalnya misalkan 1,2 ya, Rp1.200.000 tanpa teks. Nah, di sini employee-nya dipilih saja Putra. Nah, pada saat eh, laporan expenses ini kita submit, lalu kita post di journal entry-nya langsung. Setelah approve, jurnalnya akan jurnal purchase. Nah, di sini lagi-lagi Odoo akan memberitahu bahwa kita ada outstanding debit ke vendor tersebut, dalam hal ini Putra. Nah, di sini ada outstanding debit Rp1 juta, kita add. Lalu secara otomatis si Odoo akan mengkalkulasi bahwa kita ada kekurangan Rp200.000. Jadi di vendor bill ini kalau kita lihat statusnya partial payment, berarti kita sudah membayar sebagiannya, dan untuk membayar kekurangannya kita langsung bisa klik tombol pay melalui vendor bill ini. Saya langsung create payment aja, statusnya sudah paid ya. Dan kita lihat di laporannya di accounting, partner ledger, di sini ada Putra. Nah, di sini juga sama ya, balance-nya sudah sesuai. Jadi Putra itu pertama mendapatkan Rp1 juta dari kita, dari perusahaan, lalu realisasinya Rp1.200.000, dan perusahaan membayar kekurangannya senilai Rp200.000. Dan kalau kita close aja, kita minimize, ini baik Ahmad maupun Putra sudah tidak ada tanggungan cash advance sama sekali. Nah, itulah alur lengkap pengelolaan cash advance di Odoo. Dengan sistem ini, perusahaan bisa memantau penggunaan dana di muka secara transparan dan memudahkan tim akuntansi dalam melakukan rekonsiliasi pengeluaran karyawan. Kalau misalkan teman-teman ada ide lain yang mau dibahas di video selanjutnya, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.